Dan saya hanya sekali saja berhubungan telepon dan langsung mereka bilang mau, bahkan berdua, dan saya belum pernah bertemu sebelumnya, saya baru bertemu tadi pengadilan. Sebenarnya secara profesi advokat ya ini cukup berisiko ya. Karena biasanya kan kita harus tanya dulu saksinya, mau keterangannya mau ngomong apa, menguntungkan atau tidak. Saya hanya percaya saja bahwa berita acara, keterangan dia berita acaranya itu adalah benar. Dan saya juga mengingat kenapa sampai jaksa tidak menghadirkan, padahal itu menguntungkan Jessica gitu loh. Tapi ya puji Tuhan dia datang dan bisa bersaksi di pengadilan. Baik, kalau dari tadi kita lihat begitu ya, poin-poin yang disampaikan oleh dua saksi fakta yang dihadirkan, menurut Abang poin-poin mana saja sih yang paling bisa digunakan untuk meringankan Jessica? Jadi gini, mungkin kelihatannya kan sepele kesaksiannya itu, tapi sangat berarti dalam perkara ini. Contohnya? Karena itu kan dia datang jam 16.20, ya kan? Dan ada peristiwa berarti kan dengan Saiful tadi itu sampai 6.30, sampai 16.30, sampai itu dia kan ada di sana. Pada jam itulah sebenarnya Jessica dituduh seakan-akan memasukkan sesuatu ke dalam tasnya itu yang di zooming sama ahli CCTV itu kan. Nah, tetapi faktanya sekarang ada saksi yang melihat bahwa sebenarnya pada jam itu ternyata adalah Jessica adalah main handphone gitu loh. Nah, hal itu juga didukung oleh WhatsApp ya yang muncul di transkrip WhatsApp bahwa ternyata juga ada WhatsAppnya Jessica pada jam yang sama kepada Mirna bahwa dia adalah main-main WhatsApp. Jadi artinya apa yang dituduhkan di CCTV yang seakan-akan dia memasukkan tangan ke tas itu tidak benar. Baik, tapi kan tadi kita lihat jalannya persidangan untuk soal yang main handphone dan juga diduga mengirim pesan dan lain sebagainya yang sebelumnya Abang pernah sampaikan, ini tidak dibahas dalam persidangan. Tapi saksi fakta ini meyakinkan diri bahwa pada saat dia duduk sedang meeting ternyata ada Jessica sedang menelpon di sebelahnya. Walaupun itu hanya sekilas dan dia kembali meyakinkan bahwa keterangannya adalah yang benar. Yang Abang maksud jika dihubungkan dengan aplikasi WhatsApp ini yang sebelah mananya nih Bang? Kan ada juga aplikasi WhatsApp, jadi rupanya apakah setelah ini dia juga, pada jam 16.29 persisnya ada WhatsApp daripada Jessica kepada Mirna yang mengatakan lu di mana sekarang, saya sudah di sini gitu loh. Jam 16.29, padahal jam 16.29 itulah si Jessica ini dituduh seakan-akan memasukkan sesuatu pada gelas. Jadi ada dua hal yang bertentangan gitu loh, jadi ada alibi dari Jessica bahwa tuduhan itu tidak benar karena pada kenyataannya dia adalah main WhatsApp. Nah sekarang didukung lagi oleh dua orang saksi yang mengatakan bahwa benar Jessica pada itu selain main WhatsApp adalah main handphone. Gitu loh. Jadi confirm adalah kegiatannya Jessica pada waktu itu adalah main handphone. Nah ketiga yang paling penting kita lihat, dia sudah menyatakan bahwa dia melihat. Tetapi di CCTV tidak terlihat kemana barang itu. Kan begitu persoalannya. Dan itu persoalannya selama ini saya tanya, kenapa dipotong-potong ini, kenapa nggak seluruhnya diputar, kan gitu. Nah tadi kita lihat, dia bilang saya lihat kok Jessica bertelepon, tapi kita lihat di CCTV tidak ada. Nah berarti kan CCTV ini nggak lengkap gitu loh. Jadi saya bertanya, di mana gambarnya orang ini si Jessica bertelepon itu? Kalau tidak ada berarti kan ada yang terlewatkan. Nah itu sebabnya saya katakan kita tidak bisa berpegang kepada CCTV. Karena CCTV ini adalah tidak menggambarkan hal yang sesungguhnya. Baik, jadi Abang di sini ingin menyampaikan bahwa yang dikatakan oleh saksi fakta yang melihat, dia melihat posisi Jessica berdiri dan itu tidak ada di CCTV yang diputarkan begitu ya Bang ya. Dan tadi juga dari pihak Abang sendiri seolah ingin menegaskan bahwa benarkah pada saat itu Mirna kejang-kejang? Ini kenapa Abang menegaskan? Ya, karena semua fakta-fakta presiden mengatakan Mirna kejang-kejang, ya kan? Seakan-akan ciri-ciri minum cyanida kan katanya kejang-kejang. Padahal saksi ini yang langsung melihat kejadian, dia langsung melihat terpapar, dia langsung melihat tidak ada kejang-kejang. Ini saksi independen, kita nggak kenal dia. Tidak ada kejang-kejang, berarti tidak ada ciri-ciri daripada mati karena cyanida. Itu yang poin utama gitu loh. Jadi saksi ini sangat menguntungkan, ya kan? Tidak ada kejang-kejang, ternyata Jessica juga main telepon, ya kan? Juga ternyata juga main WhatsApp, ya kan? Baik. Dan tidak ada di CCTV, berarti CCTV juga berarti diragukan.
karena tidak ada di sana. Baik, terkait dengan tadi 2 saksi fakta begitu yang dihadirkan dan waktunya cukup singkat sekali ya, kita bisa langsung melihat tadi pada saat break ternyata sudah selesai. Kira-kira nih Bang, dari saksi fakta ini juga tadi ada sedikit keraguan begitu ya, dimana karena peristiwanya ini sudah cukup lama sekali, ini sudah lebih dari 8 bulan begitu, sampai akhirnya tadi ada juga yang dilupakan, hal yang dilupakan oleh saksi fakta, sehingga yang dikatakannya dengan yang ada di BAP ini berbeda. Tanggapan Abang? Enggak, ya berbeda kan hanya soal apakah dia melihat Hani atau Jessica pada waktu itu saja. Yang lain kan tetap sama. Jadi tidak berarti gugur semua, tidak, hanya itu saja. Ya wajar dong, udah berapa bulan kan gitu. Kita pun belum tentu tahu. Tapi disitulah kejujuran dia. Dia bilang bukan lupa dia. Artinya waktu di Dan BAP hal itu adalah hal yang wajar karena begitu ya, BAP Bang, ya? dia gak kita beritahukan pada dia kan. Dia gak pernah baca BAP-nya. Saya juga nggak pernah kirim sama si ini, yang saya kirim hanya sebar si itu, si apa namanya, Hartanto. Saiful ini nggak pernah baca BAP, jadi wajar dia lupa. Baik, jadi kelupaan ini karena peristiwa yang sudah cukup lama ini merupakan hal yang wajar begitu ya Bang ya. Baik, dan terkait untuk meyakinkan lagi nih Bang, kalau misalkan kita lihat persidangan kemarin, Abang sudah menjanjikan sebelum persidangan bahwa ada suatu hal yang akan mengejutkan begitu. Dan memang ini cukup terkejut sih kita semua, terutama awak media begitu, yang mengatakan bahwa saksi ahli yang dihadirkan berdasarkan fakta, maksud kami berdasarkan pendapat sesuai dengan keahliannya, kemudian berdasarkan dengan jurnal-jurnal internasional dan juga kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya sudah dibakukan begitu. Ini ternyata mengatakan bahwa ragu meninggal karena sianida dan juga mengatakan ada fakta-fakta seperti BB4 yang ternyata baru diungkapkan pada saat persidangan. Bisa dijelaskan Bang, kenapa bisa sampai sebegitunya? Jadi gini ya, selama ini ada bukti BB4 dan BB5. BB4 itu adalah bukti cairan lambung yang diambil dari korban, dari lambungnya Mirna 70 menit setelah Mirna meninggal. Ya kan, 70 menit. Artinya ini genuine, asli nih. Dan ternyata hasilnya adalah tidak ada sianida atau negatif. Ya kan? Nah, dengan tidak adanya sianida berarti kan sebenarnya tidak ada kasus pembunuhan. Baik, tapi kenapa untuk tidak adanya sianida ini baru terbuka kemarin? Atau mungkin sebelum-sebelumnya pernah kebuka cuma terlewat? Bukan, inilah sebenarnya kan bebannya jaksa yang harus membuka ini. Tapi jaksa tidak membuka, karena dia tidak buka, saya buka sekarang gitu. Nah, di BB5 juga dikatakan di situ tidak ada tiosenat yang menjadi ciri khasnya gitu loh. Jadi memang gempar dong kita ini jadinya. Bagaimana bisa ahli Profesor Beng Ong mengatakan kalau sudah negatif tidak mungkin jadi positif. Profesor Budi Sampurno saksinya jaksa juga mengatakan kalau sudah negatif tidak bisa positif. Artinya kalau tidak ada sianida waktu pertama kali diperiksa berarti tidak mungkin lagi ada sianida. Nah, timbul pertanyaan kenapa setelah tiga hari itu baru muncul ada sianida setelah diformalin. Nah, itulah secara ilmiah mereka jelaskan. Itu tidak mungkin karena sianida yang dulu, tapi ini karena adalah postmortem proses. Adalah suatu kejadian pasca kematian. Karena katanya si orang mati, katanya juga sianida ada keluar. Itu yang mereka jelaskan. Tetapi dia confirm bahwa karena tidak diotopsi, maka kematian korban tidak bisa ditegakkan. Tetap oleh karena itu, karena tidak ada sianida dalam lambung, maka dia confirm mengatakan bahwa korban tidak mati karena sianida. Jadi udah jelas. Kalau korban tidak mati karena sianida, berarti tidak ada kasus. Berarti tidak ada pembunuhan. Kalau tidak ada pembunuhan, berarti tidak ada tuduhan kepada Jessica dong. Kenapa jadi Jessica jadi korban sekarang? Ini tak terbantahkan, mau dibawa kemana pun ini tak terbantahkan. Karena apa? Bukti BB4 itu dan bukti BB5 bukan bukti kami, itu bukti jaksa. Dan itu yang diperiksa oleh Lapkrim Polri. Baik, tapi memang bukti BB4 ini memang juga ada di jaksa ya Bang ya? Itu jaksa, dipertegas, itu ya? Buktinya jaksa bukan bukti kami. Baik, Gitu. dan juga kemarin juga sempat beredar sejumlah hal-hal yang meragukan begitu karena dianggap Profesor Dr. Beng Ong ini tidak pernah menangani Mirna secara langsung. Tiba-tiba bisa mengatakan hal seperti itu. Ada kaitannya tidak sih menangani langsung dengan menangani tidak langsung? Padahal Dr. Beng Ong kita tahu bahwa dia punya data-data begitu yang berkaitan dengan kematian Mirna. Kan ada data-data di Lapkrim Mabes Polri. Kan dia mengatakan ini kan data benar. Jaksa nggak pernah membantah data itu karena itu data dia. Jadi yang dianalisanya adalah data yang dari jaksa. Dan di data jaksa itu mengatakan itu tidak ada sianida pada waktu 70 menit Mirna meninggal. Jadi apa yang salah?
gitu loh. Jadi sebenarnya ini ya surprise ya, artinya jaksa yang harus buka itu. Kalau saya berpendapat sebenarnya ini nggak boleh di P21. Kalau jaksa melihat BB4 itu nggak boleh di P21. Saya nggak tahu apakah jaksa melihat atau tidak. Baik, Bang. Nah, tetapi coba ya, kenapa mungkin terjadi jadi nggak terlihat? Karena di Laprim itu, di kesimpulannya memang lompat. Jadi kan ada BB1, BB2, BB3, BB4 sampai BB7. Nah, orang hanya melihat kesimpulan. Kesimpulannya itu BB1 ada, BB2 ada, BB3 nggak ada, BB4 nggak ada, langsung BB5, BB6, BB7. Sehingga orang mungkin terkecoh gitu. Kalau laporannya itu lengkap, kesimpulannya itu lengkap, itu pasti akan tidak kejadian seperti ini. Tapi dibuka pada saat kemarin, tidak pada saat sebelum-sebelumnya begitu Bang. Apakah ini memang merupakan strategi dari Abang dan juga tim? Loh iya tentunya, itu kan saya tunggu dong jaksa buka atau tidak. Kan ini kan kebenaran dan kejujuran. Ya saya mau tunggu juga jaksanya ini mau nggak membuka yang benarnya. Karena jaksa nggak buka ya saya buka. Baik. Ya kan gitu loh, makanya mereka kaget juga mungkin. Ya kan? Nah persoalannya itu, kenapa itu menjadi terselubung? Karena kesimpulan dari Laprim itu memang tidak melaporkan hasil BB4 dan BB3. Kalau BB3 sekali maklum karena itu pun sebenarnya harus dilaporkan karena itu adalah pembanding. Tapi BB4 ini diperiksa. Baik Bang, kemarin juga ada yang sempat begitu ya, sejumlah kabar beredar begitu. Apa sih Bang yang sebenarnya membuat Abang dan juga tim akhirnya mendapatkan menghadirkan begitu ya ahli dari luar negeri, tidak dalam negeri? Ya ahli itu kan namanya kan harus yang betul-betul prima kan. Kalau dari luar negeri ya saya tidak mengatakan di sini independen, semua sama independen ya kita harapkan. Tapi tentunya kan ada kualitas-kualitas yang tertentu yang kita harapkan ya. Kalau dia memberikan berbagai pengalaman kan bisa dibagi di pengadilan untuk memperkaya hakim dalam memutuskan. Jadi saya pikir semakin berkualitas saksi, semakin bisa meyakinkan hakim apa yang sebenarnya terjadi, kan begitu. Baik, terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi, Betul. mau tanya juga dong Bang yang terjadi sama Dr. Beng Ong begitu, karena kemarin kan sempat tertangkap gitu oleh pihak imigrasi permasalahan visa. Nah ini kabarnya jadinya seperti apa sih Bang, kenapa bisa kelolosan menggunakan visa kunjungan, tidak visa kerja? Iya, tapi tadi kan memang juga di Australia jadi heboh nih ya, di Herald Tribune juga menelponin saya dan sebagainya. Jadi prinsipnya begini, Beng Ong ini kan orang baik, dia dosen. Dulu dia diundang ke Bali untuk bom Bali. Negara berhutang budi pada dia, kan berterima kasih pada dia karena dia mau bekerja di sana. Waktu dia datang ke Bali, dia itu adalah pakai visa turis. Walaupun untuk kepentingan negara, mestinya kan harus dirubah visanya kan. Tapi visanya itu nggak dirubah, tetap dicap dengan visa turis. Itu melakukan kegiatan yang luar biasa, lebih daripada di pengadilan. Jadi dia berpikir kan untuk saya datang ke Indonesia kan untuk memberikan keahlian saya kepada pengadilan bukan pada siapa-siapa. Jadi dia datang dengan visoris karena dulu nggak ada larangan. Jadi sekarang jadi kena begitu kan kasihan dia kan. Baik, kondisi dari Dr. Beng Ong sendiri apakah Abang sudah pernah menghubungi Dr. Beng Ong gitu? Udah dia udah sehat, udah kembali. Saya juga dihubungi istrinya karena dia khawatir. Saya sudah minta maaf pada istrinya, saya sudah minta maaf pada Beng Ong atas kejadian ini. Ya, ini saya nggak bisa nyalakan siapa-siapa ya. Yang pasti dia datang itikat baik dan apakah juga visa turis ini bisa dipakai seperti persidangan atau tidak sebenarnya masih debatable karena banyak sekali sebenarnya orang juga sekarang ini pakai visa turis kemana-mana tapi juga di hotel-hotel kan mereka berbisnis dan sebagainya. Tapi saya tidak mau mempersoalkan itu, saya mau fokus saja ke perkara saya. Yang terjadi sudah terjadi, besok-besok kita perbaiki yang kurang-kurang. Baik, terkait dengan sempat begitu ya, ada sedikit begitu ya pelanggaran dari yang menggunakan visa turis atau visa bekerja begitu. Apakah itu akan mempengaruhi nanti keterangan-keterangan yang diberikan pada saat persidangan kemarin begitu Bang, terkait dengan karena dia menggunakan dokumen, kita berbicara mengenai due process of law misalnya. Enggak, karena soal due process of law itu kan yang di pengadilan. Ini soal immigration kan. Ya kan keterangan dia kan sudah diizinkan hakim, dia sudah disumpah, nggak mungkin isu berubah kan gitu. So contoh begini, apakah kalau seorang ada suatu kejadian pembunuhan umpamanya, ada seorang warga negara asing datang ke Indonesia illegal, hanya dia yang melihat kejadian pembunuhan itu, apakah orang ini nggak bisa diminta jadi saksi? Kan nggak mungkin, gara-gara dia illegal jadi nggak menjadi saksi, nggak mungkin kan. Soal illegalnya silakan proses illegalnya, tapi kesaksiannya tetap kesaksiannya gitu. Baik, jadi seharusnya ini tidak mempengaruhi begitu ya, keterangannya kan akan tetap diterima begitu ya oleh hakim ya. Iya, sudah disumpah lagi, diizinkan hakim lagi. Gitu. Baik,
pakar-pakar apa saja nih Bang? Karena kita dengar ini akan menghadirkan pakar toksikologi, benar Bang? Ya, toksikologi dan juga patologi forensik juga ya. Dari dalam negeri, luar negeri? Lihat aja nanti. Biar seru dong masa kalau dibuka-buka kan. Jadi bikin kita penasaran lagi begitu ya. Walaupun ya. ada sejumlah nama yang sudah beredar, tapi kita lihat lagi nanti strateginya seperti apa. Terima kasih buat Bang Otto, sukses terus. Kita lagi-lagi nih untuk membuktikan kebenaran ya Bang ya. Dan selamat beristirahat, selamat makan siang juga. Terima kasih. Ya. Pemirsa itu tadi bincang-bincang kita dengan salah satu kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yaitu Otto Hasibuan dan sekedar untuk memflashback kembali begitu jalannya persidangan pada hari ini yaitu menghadirkan 2 saksi fakta Bapak Hartanto dan juga Pak Syaiful begitu yang pada saat kejadian tepatnya tanggal 6 Januari 2016 ini ada di lokasi tepatnya duduk di seberang meja dari Wayan Mirna Salihin, Jessica dan juga Hani. Nah pada saat kejadian ternyata Pak Syaiful dan juga Pak Hartanto ini merupakan pelanggan dari Cafe Olivier yang memang mengadakan meeting. Meskipun tidak melihat secara seksama terkait dengan apa-apa saja yang terjadi, namun ada poin-poin penting begitu yang dari keterangan 2 saksi fakta ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dari hakim dan juga cukup bisa meringankan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Salah satunya adalah saksi Hartanto mengatakan bahwa dia sangat yakin pada saat sedang meeting dan posisi dia sedang duduk tiba-tiba dia mendengar suara yang agak berisik yang ternyata ketika dia menoleh ternyata itu adalah Jessica. Meskipun awalnya dia tidak mengetahui bahwa perempuan itu adalah Jessica yang tengah menelpon namun berkat dia menyimak pemberitaan yang ada di sejumlah media, maka dia mengatakan bahwa oke, wanita itu adalah orang yang saya lihat pada waktu itu. Begitu juga dengan keterangan dari Syaiful yang merupakan rekan dari Hartanto, dia juga mengatakan sebagai saksi bahwa pada saat kejadian dia melihat saat detik-detik Wayan Mirna Salihin kolaps yaitu dengan menyandarkan kepala dan menengadah ke atas dan di situ diperjelas bahwa tidak ada gejala kejang-kejang yang merupakan salah satu gejala keracunan sianida. Dan pemirsa hingga saat ini break dari persidangan juga masih terus berlangsung dan persidangan akan kembali dibuka pada jam 2 nanti. Dan seperti bocoran dari Otto Hasibuan barusan akan ada dihadirkan 2 saksi ahli yaitu pakar toksikologi dan juga pakar patologi forensik. Nah apakah ini akan merubah keterangan yang sebelum-sebelumnya sudah dikeluarkan seperti fakta-fakta persidangan yang dikeluarkan berupa pendapat dari saksi-saksi ahli yang sebelumnya dimintai keterangannya oleh jaksa penuntut umum dan kita akan melihat seperti apa keterangan atau pendapat dari saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum di sidang Jessica atau sidang kasus pembunuhan Mirna sesaat lagi usai jeda dari persidangan ini. Dan Loviana Dian sekian dulu dari yang bisa saya sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita masih akan terus mengabarkan kepada Anda dan juga pemirsa terkait dengan apa-apa saja situasi terkini yang ada di sini. Silakan ke Anda di studio Lovi. Ya, terima kasih Yul Fitri. Neza melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita terus menantikan bagaimana kesaksian dari saksi ahli akan dihadirkan oleh kuasa hukum dari Otto Hasibuan. Ya, terima kasih Yufri. Selamat bertugas kembali. Dan breaking news siapa pembunuh Mirna akan kembali bersama rekan saya Anissa Dasuki sesaat lagi.